Kamu tahu Dewa Apollo yang kelahirannya tidak diinginkan dewa lain, tapi malah termasuk 12 dewa Olimpian yang multi talenta? Langsung aja, sini-sini aku ceritain. Dalam mitologi Yunani, Apollo adalah anak dari Dewa Zeus, sang pemimpin dewa Olimpian, dan ibunya berasal dari Titan, Leto namanya. Karena istri sah Dewa Zeus adalah Dewi Hera, sang dewi pernikahan, Dewi Hera marah mengetahui Titan Leto mengandung anak dari Dewa Zeus. Karena Dewi Hera tidak mungkin melabrak sang pelakor kayak di sinetron-sinetron, Dewi Hera mengirim naga. Ada juga yang menyebut seekor ular yang bernama Piton. Tugasnya adalah untuk mengejar Titan Leto yang sedang lari ke bumi. Titan Leto sudah mengembara ke seluruh penjuru bumi karena tidak ada tanah yang mau menerima kehadiran Titan Leto. Sang tanah takut akan kemarahan dari Dewi Hera jika tempatnya menjadi tempat lahirnya anak dari Titan Leto. Kalau kamu nggak usah takut-takut deh buat klik subscribe. Akhirnya Titan Leto sampai di Delos, sebuah pulau kecil di kepulauan Cyclades di Laut Aegea. Pulau ini tidak dianggap sebagai daratan milik sang tanah karena Delos adalah pulau terapung. Mungkin pulau ini ada pelampungnya kali ya. Sehingga dengan tenang Titan Leto bisa melahirkan anak-anaknya di sana. Yang pertama lahir adalah Artemis, sang dewa perburuan, dunia liar, hewan liar, dan perawan. Dewi Artemis adalah kakak sekaligus kembaran dari Apollo. Yang kedua, tentu saja tokoh utama cerita ini, Dewa Apollo akhirnya lahir. Sang dewa matahari dan cahaya Olimpian, musik dan puisi, penyembuhan dan wabah, ramalan dan pengetahuan, ketertiban dan keindahan, panahan dan pertanian, serta salah satu dari 12 dewa Olimpian. Kalau kamu salah satu yang suka mitologi kayak gini, klik like. Apollo bayi diberikan makanan nektar dan ambrosia, makanan atau minuman para dewa-dewi. Hanya dalam 4 hari setelah kelahirannya, Dewa Apollo menjadi sangat kuat dan langsung melancarkan aksi balas dendamnya kepada Piton yang mengejar sang ibu Apollo selama mengandung. Dewa Apollo menemukan sang Piton di Gunung Parnassus. Kalau kamu biasa ketemu Piton di mana? Dengan rasa kesal dan marah, Dewa Apollo menembak Piton itu dengan sebuah panah. Sang Piton kesakitan terkena panah dari Dewa Apollo dan segera lari ke tempat kuil kuno Gaia di Delphi. Dewa Apollo mengejarnya. Dikuasai amarah, Dewa Apollo tidak peduli akan kesucian dari kuil Gaia. Dia membunuh sang Piton di sana. Dewa Zeus mengetahui perbuatan Dewa Apollo. Zeus memerintahkan Apollo untuk membersihkan diri. Setelah membersihkan diri, Apollo kembali ke kuil itu dan menjadikan kuil itu sebagai miliknya. Ada juga cerita yang lain, alasan Piton dibunuh karena sang Piton adalah penjaga orakel di Delphi, milik dari Titan Themis. Apollo membunuh Piton sehingga dapat menguasai orakel untuk dirinya sendiri. Kemampuan memanah Dewa Apollo ditunjukkan dalam kehancuran Niobites, yaitu anak-anak dari Niobe. Siapa itu Niobe? Niobe adalah orang yang hancur karena kesombongannya kepada Titan Leto, sang ibu dari Dewa Apollo. Niobe yang punya 6 anak laki-laki dan 6 anak perempuan dengan sombong bilang, jika Niobe lebih dikaruniai anak daripada Leto yang hanya punya 2 anak. Wah, dia lupa, lawannya bukan manusia, tapi dewa. Mendengar itu, Titan Leto kesal sehingga menyuruh anaknya untuk menghukum Niobe, sang ratu dari penguasa Tibes. Dewa Apollo menggunakan anak panahnya untuk membunuh semua anak laki-laki dari Ratu Niobe, sedangkan anak perempuannya dibunuh oleh Dewi Artemis. Selain cerita tadi, anak panah dan busur dari Apollo juga digunakan dalam perang Troya. Mungkin aku bakal bikin video tentang perang Troya. Kalau ada tulisannya di atas, berarti kamu bisa langsung klik. Sebagai dewa penyembuh dan penyakit, Dewa Apollo mengajari Asklepios kemampuan penyembuhan. Asklepios tidak lain dan tidak bukan adalah anak dari Dewa Apollo sendiri. Kemampuan pengobatan atau penyembuhan dari Asklepios tidak hanya dari sang ayah, Dewa Apollo, tapi juga dari Kentaur Chiron,
Untuk tahu bagaimana cerita Kentaur Chiron, manusia setengah kuda yang baik hati, klik aja tulisan di atas. Aku akan bikin videonya segera. Seiring waktu, kemampuan Asklepios berkembang pesat hingga mampu menghidupkan orang mati. Tapi kalau buat ngehidupin motor mogok kayaknya belum mampu ya. Dewa Zeus mengetahui itu dan khawatir jika ilmu itu diajarkan ke orang lain. Sehingga Zeus membunuh Asklepios dengan petirnya yang dipalsukan oleh Cyclops. Kamu bisa klik tulisan di atas untuk tahu cerita dari Cyclops, raksasa bermata satu. Dewa Apollo marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa kepada Dewa Zeus. Akhirnya malah membunuh para Cyclops. Dewa Apollo melakukan penebusan dosa karena perbuatannya tadi, dengan menjadi pelayan dari Admetus, Raja Ferae di Tesali. Jika tadi tentang dewa penyakit dan dewa penyembuhan, sekarang saatnya cerita Apollo sebagai dewa musik. Dalam karya seni, Dewa Apollo digambarkan sebagai pria tampan tanpa janggut. Rambutnya panjang dan bertubuh atletis, dengan atribut sebuah kecapi dan anak panah serta bunga laurel yang ada di kepalanya. Nah, kecapi ini adalah penanda bahwa Dewa Apollo adalah dewa musik. Kecapi ini ditemukan oleh Dewa Hermes, sang dewa penemuan, yang kemudian diberikan kepada Dewa Apollo. Apakah kita bahas Dewa Hermes juga? Kalau udah ada videonya, kamu bisa klik tulisan di atas ya. Kemampuan Dewa Apollo sebagai musik tidak ada tandingannya, meski juga ada orang yang berani mencoba melawannya. Yang pertama adalah satir Marias. Dia bermain musik dengan aulos atau seruling ganda, namun kalah karena permainan musiknya menyamai Dewa Apollo. Tapi Marias tidak dapat bernyanyi sambil bermain musik seperti Dewa Apollo, sehingga dia dihukum digantung dalam gua dan dikuliti hidup-hidup. Yang kedua adalah Pan. Nasibnya juga sama, tetap Dewa Apollo tidak terkalahkan. Tapi untung saja Pan selamat tanpa adanya hukuman, karena dia makan mie ayam. Yang ketiga adalah Cinyras, sang raja Sifrus dan pemain suling hebat. Tapi dia tidak belajar dari dua penantang sebelumnya. Cinyras kalah dan dibunuh oleh dewa. Ada juga yang menyebut bahwa dia bunuh diri. Dikatakan Apollo juga memiliki anak yang jago dalam bermain musik, bahkan diajari oleh Apollo sendiri. Orpheus namanya. Orpheus dicintai banyak orang karena musiknya. Bahkan para dewa pun mencintainya ketika bermain musik. Tapi cerita cinta dari Orpheus sangat sedih dan penuh rintangan. Langsung aja klik tulisan di atas untuk tahu cerita lengkap dari Orpheus. Cerita cinta sad boy versi mitologi Yunani. Cerita cinta anak dari Dewa Apollo sangat menyedihkan. Terus gimana kalau cerita cinta dari Dewa Apollo sendiri? Sangat menyedihkan setelah aku baca ceritanya. Aku akan bahas di video terpisah, kamu bisa klik tulisan di atas ya. Aku akan bikin videonya segera. Itulah cerita dari Dewa Apollo, tungguin lanjutan cerita cintanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video yang lain, dan jangan lupa makan.